Jadi waktu itu Lucky ini posisinya itu sudah merem, tapi dia mendengar ada suara itu lagi, bek, bek. Suaranya ini makin kencang. Dan di situ Lucky buka mata. Di hadapan Lucky ini ada sosok Mbah Sumiran. Jadi persis di lantai itu, area yang tadinya untuk tempat kompor dan rak piring, di situ ada 3 bangkai kucing. Dan ketiga kucing itu kondisinya sudah benar-benar membusuk. Mbah Sumiran ini jalannya itu kayak melayang, terus langsung mencekik lehernya Hanif. Hanif di situ nggak bisa ngomong, dan nggak lama setelah itu Mbah Sumiran teriak ke Hanif, "Awas nek kue wocong-wocong aku, aku ora trimo." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Lucky yang asalnya dari Boyolali. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Episode kali ini adalah bagian ketiga dan sekaligus bagian terakhir dari kisah Pak Prapto. Dalam episode ini kami akan menceritakan cerita ketika Pak Prapto yang mendapat kabar dari salah satu tetangganya soal Mbah Sumiran yang mengalami sakit yang aneh. Dan selain itu Pak Prapto juga harus menerima kenyataan tentang gangguan mental yang dialami oleh Sidar adiknya. Dan kira-kira 2 tahun setelah Mbah Ronggo dimakamkan itu, tiba-tiba hari itu ada salah satu tetangga dari Mbah Sumiran yang datang ke rumah Pak Prapto. Kebetulan Pak Prapto, ayahnya Lucky ini ada di rumah. Mereka semua waktu itu seluruh keluarga ini lagi kumpul di ruang depan. Nah, beliau yang datang ini adalah seorang bapak-bapak. Hari itu kebetulan beliau ini sedang menghadiri acara keluarga besarnya di daerah Klaten. Dan di kesempatan itu, beliau sempatkan untuk mampir ke rumah Pak Prapto. Sekaligus di situ beliau mau mengabarkan ke Pak Prapto perihal kondisi terbaru dari Mbah Sumiran dan juga Lekdar. Terus di situ si bapak-bapak ini bilang bahwa Mbah Sumiran lagi sakit dan sakitnya ini aneh. Tentu ketika mendengar ini Pak Prapto langsung tanya balik ke bapak-bapak tersebut, sakit aneh itu gimana nggih Pak? Maksudnya sakit anehnya itu seperti apa? Nah di situ beliau si bapak-bapak tetangga dari Mbah Sumiran ini menjelaskan bahwa Mbah Sumiran itu sering mengalami muntah darah. Dan setiap kali muntah darah, darahnya itu selalu kental dan juga warnanya itu merah gelap. Dan ketika pada saat itu Mbah Sumiran dilarikan ke rumah sakit, kondisi Mbah Sumiran itu normal lagi. Sampai di situ pihak rumah sakit atau orang-orang medis di sana ini heran dengan kondisi Mbah Sumiran. Ditambah lagi, banyak sekali laporan dari warga desa yang bilang bahwa warga desa ini sering melihat setiap malam itu ada sekumpulan pengantar jenazah yang mereka ini selalu lewat atau jalan mengelilingi desa. Dan ada beberapa dari saksi mata itu yang mereka melihat sendiri ketika rombongan pengantar jenazah ini lewat. Di situ anehnya ada sosok Mbah Sumiran. Nah, Mbah Sumiran ini posisinya duduk persis di atas keranda jenazah. Jadi Mbah Sumiran itu situasinya itu adalah dia duduk di atas keranda jenazah persis dan sambil beliau itu noleh kanan kiri. Jadi kayak seolah sedang mengamati keadaan desa.
Dan ada pengakuan lain dari salah satu pembantunya Mbah Sumiran. Jadi pembantu Mbah Sumiran ini yang waktu itu sedang merawat Mbah Sumiran yang lagi sakit di kamarnya. Posisi Mbah Sumiran sore itu terbaring di tempat tidur. Dan sebagaimana kepercayaan yang dianut oleh Mbah Sumiran selama ini, ketika dia sakit, tubuhnya itu dibungkus dengan kain batik yang sudah dibasahi dengan air kembang. Jadi sore itu Mbah Sumiran ini sudah dalam posisi terbaring. Badannya itu sudah dibersihkan dengan kain lap basah. Tubuhnya juga sudah dibungkus kain batik yang sudah dibasahi air kembang tadi. Nah, setelah melakukan tugasnya itu, sang pembantu Mbah Sumiran ini mau membuang air bekas mandi Mbah Sumiran ke kamar mandi. Setelah air ini dibuang di kamar mandi, dia ambil air hangat untuk diletakkan di meja kamar Mbah Sumiran. Dan pas pembantunya ini kembali ke kamar Mbah Sumiran, dia kaget ngelihat Mbah Sumiran itu ternyata sudah berdiri di atas tempat tidur. Dan di situ Mbah Sumiran ini sambil nari-nari kayak orang kerasukan. Nah di situ sang pembantunya ini saking takutnya, dia langsung keluar rumah dan manggil pekerja-pekerja yang lain yang ada di sana. Dan ketika tetangga dari Mbah Sumiran menceritakan ini ke Pak Prapto, Pak Prapto ketika mendengar cerita itu ya beliau akhirnya juga khawatir dengan kondisi Mbah Sumiran. Beliau berpikir bagaimanapun juga Mbah Sumiran ini kan tetaplah ibunya. Dan Pak Prapto sebagai anak, dia tentu punya kewajiban untuk merawat ibunya di masa tua. Apalagi pada saat itu kondisi ibunya ini sedang sakit. Nah, nggak lama setelah itu Pak Prapto ini akhirnya tanya ke tetangganya itu tentang kondisi adiknya, Lek Dar. Di situ tetangganya cerita, kasihan Dar itu. Terus tiba-tiba beliau ini belum melanjutkan ceritanya, beliau diem. Nah, nggak lama setelah itu ditunggu oleh Pak Prapto, si bapak ini nggak bisa melanjutkan ceritanya lagi. Beliau di situ nangis, sampai nangisnya itu terseduh-seduh. Dan nggak lama setelah itu, ketika beliau ini sudah agak tenang, barulah beliau ini cerita lagi. Di situ beliau bilang bahwa Dar ini kondisinya benar-benar mengalami gangguan mental. Dan itu terjadi setelah pembakaran jasadnya Mbah Ronggo. Tiba-tiba Dar itu seperti orang kerasukan. Jadi awalnya Lek Dar ini menggeliat-liat, gerakannya itu seperti seekor harimau. Dari situ ada momen di mana Dar ini lari kenceng, terus dia loncat ke semak-semak. Dan di situ nggak ada yang bisa mengejar Dar, karena larinya itu cepat banget. Barulah kira-kira sekitar 1 jam kemudian, Dar ini berhasil ditemukan. Posisi Dar waktu itu ada di area sungai. Banyak warga yang menemukan Dar di situ, dan pada saat ditemukan, kondisi Dar ini mulutnya itu sambil mengunyah bangkai hewan. Jadi di situ persis sekali kayak seekor harimau yang sedang mengunyah hewan buruannya. Dan di situ mulutnya Dar ini masih ada bercak darah. Giginya pun masih berusaha mencobak-cabik daging hewan yang dimakan ini. Pokoknya di situ warga menceritakan kondisi saat itu serem banget lah pokoknya. Dan ketika tetangga Pak Prapto menceritakan ini, Luki dan Hanif yang waktu itu juga ada di sana mendengar cerita ini. Mereka ketika mendengar cerita ini itu sambil membayangkan kengeriannya. Di sisi lain, Luki dan Hanif juga kasihan sama Lek Dar itu. Bagaimanapun juga Lek Dar ini kan juga om mereka, adik dari ayahnya. Dan singkatnya, tetangga Pak Prapto ini pun pamit pulang. Di situ Pak Prapto sempat ngasih 2 ekor ayam kampung ke tetangganya ini untuk oleh-oleh. Terus Pak Prapto bilang, Pak, insya Allah secepatnya saya dan keluarga ini akan menjenguk Mbah Sumiran. Akhirnya dari situ, malam itu semua keluarga ini kumpul. Pak Prapto menyampaikan beberapa hal ke Luki dan juga Hanif. Di situ Pak Prapto bilang, insya Allah besok atau paling lambat itu besok lusa, Bapak sama Ibu ini mau menjenguk Mbah Sumiran. Sekalian Bapak mau ngurus administrasi untuk Lek Dar di rumah sakit jiwa. Nah, Pak Prapto juga menjelaskan bahwa beliau itu sebelumnya sudah telepon temannya di Jakarta. Di situ Pak Prapto menceritakan soal kondisi Lek Dar. Kata teman Pak Prapto itu, beliau akan membantu untuk memudahkan administrasi Lek Dar di rumah sakit jiwa di daerah Klaten. Nah, Pak Prapto pun menyampaikan ke Luki dan Hanif, beliau ini nggak memaksa Luki dan Hanif untuk ikut. Jujur ketika mendengar kata-kata ini dari ayahnya, Luki dan Hanif itu ikut senang. Karena mereka ingat ketika sekitar 2 tahun yang lalu, mereka ke sana ngelihat kondisi Mbah Ronggo, dan banyak kejadian pahit yang mereka alami. Mereka jadi malas lagi datang ke sana. Dan singkatnya, di obrolan malam itu, mereka membahas tentang masa kecilnya Pak Prapto.
tentang kehidupan Barongo, Mbah Sumiran, dan juga Lekdar. Disinilah Hanif dan juga Luki itu mendengar cerita dari ayahnya. Nah, mereka ini membahas tentang aliran kepercayaan yang dianut oleh Barongo sekeluarga. Pak Prapto juga cerita, ternyata obor api yang dibiarkan tetap menyala itu adalah hal penting bagi sekte mereka. Api itu laksana kehidupan. Dan menjaga api untuk tetap menyala adalah menjaga sebuah kehidupan. Dan mereka percaya itu. Luki akhirnya jadi ingat. Ketika mereka datang ke rumah Barongo di malam hari maupun di siang hari, obor di rumah Barongo itu tetap menyala. Ternyata itu alasannya. Api ini memang dibiarkan menyala untuk menjaga kehidupan. Di situ Pak Prapto juga menjelaskan tentang setiap kamar di rumah Barongo yang selalu ada 2 patung dengan tampilan yang menyeramkan seperti monster. Kata Pak Prapto, itu juga bagian dari kepercayaan aliran kepercayaan mereka. Jadi 2 patung itu sebagai patung penjaga. 2 patung ini diletakkan di setiap pintu. Di pintu rumah utama ada 2 patung. Dan di setiap kamar ada 2 patung. Kecuali patung-patung ini tidak diletakkan di kamar mandi. Nah, Pak Prapto sendiri pada saat mengetahui ritual-ritual aneh yang dilakukan oleh sekte Barongo dan yang lain itu, sampai pada saat Pak Prapto sudah keluar dari rumah Barongo sekalipun, Pak Prapto masih belum tahu tujuan ritual-ritual itu untuk apa. Belum lagi ritual yang mereka lakukan itu juga nyeleneh. Dan selain harus nenggak, mereka itu juga harus melakukan hubungan berganti-ganti sesuka mereka. Jadi sampai Pak Prapto sudah berumah tangga sekalipun, Pak Prapto ini belum pernah mendapat jawaban tentang tujuan ritual yang mereka lakukan itu. Barulah ketika Pak Prapto pada saat itu pernah bertugas di daerah Sumatera, beliau ini pernah bertemu dengan seorang teman. Nah, temannya ini kebetulan juga suka dengan cerita-cerita sejarah, dan beliau ini juga suka sekali dengan cerita-cerita yang nyeleneh. Karena waktu itu Pak Prapto sudah akrab dengan temannya ini, suatu ketika Pak Prapto cerita ke temannya itu tentang aliran kepercayaan yang dijalani oleh Barongo dan juga Mbah Sumiran, dan juga para pengikut-pengikutnya. Nah, kata teman Pak Prapto ini, Pak Rois namanya, aliran semacam itu sudah ada dari sejak dulu, jauh sebelum negara Indonesia ini terbentuk. Bahkan sebelum para wali songo datang menyebarkan agama Islam di Nusantara, sekte-sekte itu sudah banyak berkembang. Dan mereka ini akhirnya terbagi juga berbagai macam sekte. Tapi konon kabarnya aliran-aliran ini sempat menghilang ketika Islam sudah menyebar di Nusantara. Dan berhembus kabar setelah itu bahwa aliran-aliran ini muncul kembali secara lebih masif di Indonesia di sekitaran tahun 1970-an. Bahkan menurut info dari Pak Rois, teman Pak Prapto ini, ada salah satu pejabat pemerintahan yang juga menganut aliran kepercayaan tersebut. Tapi di situ beliau nggak menyebutkan namanya. Nah, kemudian di situ Pak Rois menceritakan kepada Pak Prapto. Beliau menjelaskan ke Pak Prapto bahwa aliran ini memang nyeleneh. Menurut Pak Rois, orang-orang ini akan berkumpul di satu tempat yang mereka cap sebagai tempat ibadah mereka. Di sana nanti mereka akan rame-rame berpesta, seneng-seneng, bergembira bersama-sama. Dan dari situ yang nyeleneh adalah mereka menganggap bahwa semua orang itu kedudukannya sama. Apalagi ketika mereka merayakan hari rayanya mereka. Jadi maksud dari semua sama ini adalah di situ tidak ada suami, tidak ada istri, semua kedudukannya sama. Jadi mereka sama-sama umat setia sekte tersebut. Jadi disitulah mereka menafsirkan bahwa semua sama itu tidak ada status apapun. Jadi siapapun boleh melakukan apapun dengan yang dia mau. Nah, di bagian ini, pikiran Pak Prapto mulai melayang-layang ke masa lalu. Dia ingat lagi ketika dia masih SMP dan menyaksikan sendiri pemandangan aneh yang dilakukan oleh orang-orang itu. Termasuk yang dilakukan oleh orang tua Pak Prapto sendiri. Jadi semua yang dikatakan oleh Pak Rois, temannya Pak Prapto ini semuanya benar. Akhirnya di situ Pak Rois melanjutkan ceritanya ke Pak Prapto. Kata Pak Rois, ritual-ritual yang mereka lakukan itu, ini semua ada maksud dan tujuannya sendiri bagi mereka. Jadi di situ Pak Rois menjelaskan pada saat mereka ritual, mereka itu akan makan sampai kenyang. Dan mereka nggak boleh merasa lapar sedikit pun. Karena mereka percaya, kalau mau menuju Tuhan, itu tidak boleh terganggu dengan rasa perut lapar. Dan selanjutnya, di situ mereka akan mulai melakukan dengan siapapun yang dia mau.
Dia bisa pilih siapapun dan bisa bergantian pasangannya. Nah, mereka melakukan itu sampai mereka benar-benar puas. Bagian ini juga adalah bagian dari ritual yang mereka percayai, karena di situ mereka percaya untuk bertemu dengan Tuhan, selain perut harus sudah kenyang, kebutuhan di bawah perut itu juga harus terpenuhi. Dan kalau sudah begitu, selanjutnya mereka akan melakukan sebuah ritual menenggak sebagai tanda jamuan suci. Tapi di situ mereka minum ini sampai benar-benar mabuk. Dan di bagian ini, mereka percaya bahwa untuk bertemu Tuhan, pikiran mereka itu harus benar-benar kosong. Dan cara tercepat untuk mengosongkan pikiran adalah dengan cara menenggak miras sampai mabuk. Nah, kata teman Pak Prapto ini, untuk melakukan ritual itu nggak ada urutan-urutannya, bebas. Mereka boleh mabuk lebih dulu, atau makan lebih dulu sampai kenyang, boleh. Asalkan semua bagian-bagian itu harus semua dituntaskan. Tidak boleh ada yang terlewat dari bagian-bagian tadi. Nah, ketika mendengar cerita dari Pak Rois ini, Pak Prapto itu nggak mungkin untuk nggak percaya. Pak Prapto percaya betul 100% cerita dari Pak Rois, karena Pak Prapto ini pernah jadi saksi, dan beliau pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika anggota-anggota sekte ini melakukan hal itu bersama-sama. Dan benar, kata Pak Rois, memang seperti itu ceritanya. Di situ Pak Prapto ingat, mereka juga mabuk. Makan pun juga sampai kenyang. Dan itu dilihat oleh Pak Prapto. Dan bahkan mereka juga berhubungan dengan orang-orang secara bergantian sepuasnya. Itu juga dilihat oleh Pak Prapto. Dan baru kali itu, Pak Prapto akhirnya bisa mendapat jawaban. Ternyata apa yang dulu pernah dilakukan oleh Mbah Ronggo, Mbah Sumiran, dan juga para pengikut-pengikut yang lain, tujuannya untuk ini. Semua sudah dijelaskan lengkap oleh Pak Rois, temannya Pak Prapto itu. Nah, suatu ketika Pak Prapto ini pernah ada kesempatan bertemu lagi dengan temannya itu. Bertemu dengan Pak Rois ini di sebuah proyek di daerah Palu, Sulawesi Tengah. Di kesempatan itu, Pak Prapto ini sering tanya-tanya apapun ke Pak Rois, termasuk salah satunya juga soal seputar sekte-sekte sesat yang pernah dijalani oleh Mbah Ronggo. Pak Prapto ini sempat penasaran sama Pak Rois. Kok Pak Rois ini bisa tahu secara detail dan juga mendasar hal-hal itu? Jadi semua itu kayak dipahami betul oleh Pak Rois. Padahal Pak Prapto ini sebagai anak pelaku ritual itu sampai beliau dewasa, Pak Prapto sendiri juga nggak tahu tujuan ritual yang mereka lakukan itu apa. Kemudian di situ tanyalah Pak Prapto ke temannya ini. Pak Rois, saya itu masih penasaran jujur. Dulu ketika Pak Rois cerita soal aliran sesat, saya tuh benar-benar terkagum-kagum sama Pak Rois. Kok bisa Pak Rois ini tahu semua ini? Yang saya tahu ini kan Pak Rois ini kan nggak suka baca buku. Tapi kok bisa tahu soal sekte-sekte sesat ini? Bahkan sampai tahu ritual itu dilakukan untuk ini, itu semuanya kok Pak Rois ini tahu secara detail. Itu pertanyaan Pak Prapto ke Pak Rois. Dan ketika ditanya seperti itu, Pak Rois ini cuma senyum. Dan nggak lama kemudian beliau bilang, Pak Prapto masih ingat nggak, saya dulu pernah cerita, saya pernah menjelaskan bahwa ada beberapa pejabat pemerintahan di era-era itu yang juga terlibat di sekte ini. Nah, Pak Prapto ingat, memang Pak Rois pernah menyebutkan itu. Di situ Pak Prapto menjawab, oh iya Pak, saya ingat Pak, kenapa Pak Rois? Terus Pak Rois bilang, jadi salah satu pejabat pemerintahan yang saya ceritakan itu adalah bapak saya. Nah, kagetlah di situ Pak Prapto. Pak Prapto sendiri ini nggak menyangka sama sekali kalau ternyata bapaknya Pak Rois ini adalah pengikut sekte sesat itu juga. Dan yang Pak Rois bilang, ternyata sosok pejabat pemerintahan yang kala itu pernah terlibat di sekte ini adalah bapaknya Pak Rois. Di situ Pak Rois bilang, jadi setelah ibu kandung Pak Rois ini menggugat cerai bapaknya, disitulah akhirnya bapaknya Pak Rois keluar dari sekte itu dan nggak lagi jadi pengikutnya. Ternyata hal ini sudah lama jadi pertengkaran antara bapak dan ibunya Pak Rois. Tapi pada saat bapaknya Pak Rois ini sudah memutuskan untuk keluar dari sekte itu dan sudah memutuskan benar-benar bertaubat, ibunya Pak Rois tidak bisa membatalkan gugatan cerainya. Jadi sejak saat itulah orang tua Pak Rois ini pun berpisah. Dan sejak saat itu juga bapaknya Pak Rois menduda sampai beliau meninggal. Dari situ akhirnya Pak Prapto jadi tahu tentang latar belakang Pak Rois dan juga keluarganya. Nah, disitulah Pak Prapto ini akhirnya menceritakan semua ini ke Hanif dan juga Luki. Pak Prapto sendiri ketika menceritakan itu, beliau sudah menganggap bahwa anak-anaknya ini sudah dewasa. Mereka sudah tahulah yang mana yang baik dan juga yang mana yang buruk.
Jadi tidak ada kekhawatiran apapun dari Pak Prapto ketika menceritakan cerita ini pada Hanif dan Luki. Nah, setelah obrolan di malam itu, mereka semuanya ini tidur. Kira-kira jam 12 malam, tiba-tiba Luki ini kebangun karena mendengar suara Mas Hanif yang teriak-teriak kenceng dari dalam kamarnya. Posisi kamar Mas Hanif ini ada di lantai 2. Suara Mas Hanif teriak-teriak itu sampai kedengaran di lantai bawah. Ini mungkin saking kencengnya suara Mas Hanif ketika teriak. Jadi ketika Luki keluar kamar, ternyata ayahnya Luki ini sudah naik lebih dulu ke kamar Mas Hanif untuk ngecek kondisi Mas Hanif. Luki pun menyusul ke atas. Di situ akhirnya Mas Hanif pun bilang bahwa dia waktu itu mengalami kejadian aneh. Pada saat Mas Hanif ini tidur, dia mengalami kejadian kayak antara nyata dan mimpi. Tapi rasanya itu benar-benar kayak nyata. Di situ kata Mas Hanif, sosok Mbak Sumiran ini datang. Mbak Sumiran ini datang pakai baju kebaya merah, rambutnya itu nggak rapi, acak-acakan. Mbak Sumiran ini jalannya itu kayak melayang, terus langsung mencekik lehernya Hanif. Hanif di situ nggak bisa ngomong, dan nggak lama setelah itu Mbak Sumiran teriak ke Hanif, awas nek kue woco-wocona aku ora trimo. Intinya di situ kira-kira Mbak Sumiran ini bilang ke Hanif, awas kalau kamu baca-bacakan sesuatu, aku nggak akan terima. Nah, tapi rasanya waktu itu leher Hanif ini kayak bener-bener kecekik. Dia berusaha teriak tapi nggak bisa. Dan pada akhirnya, di satu momen Hanif ini bener-bener bisa teriak. Dan di situ dia nggak sadar kalau ternyata teriakannya ini kenceng banget. Karena waktu itu dia sudah takut bercampur perasaan yang merinding dan macam-macam. Jadi dia nggak sadar bahwa dia teriak sekencang itu. Dan di situ Hanif ingat, sebelum dia tidur, dia ini keinget tentang sosok Mbah Ronggo, sosok Mbah Sumiran, dan dia tiba-tiba ingat cerita-cerita dari Pak Prapto ketika masa kecilnya. Tiba-tiba sebelum dia memejamkan mata, Hanif ini kebayang sosok Mbah Sumiran. Dan nggak tahu kenapa, Hanif ini merasa takut yang luar biasa. Dia sempat berkata dalam hatinya waktu itu, ngapain takut ya? Kan mereka-mereka ini kan kakek dan nenekku sendiri. Jadi di situ Hanif berusaha mengalihkan pikirannya. Dia membalikkan badannya ke kiri. Tapi nggak lama dia keinget lagi sosok Mbah Sumiran. Kali itu tiba-tiba yang muncul di bayangan Hanif, sosok Mbah Sumiran ini tampilannya serem. Dia pakai kebaya merah, raut wajahnya juga kelihatan marah. Tiba-tiba wajahnya Mbah Sumiran ini berubah jadi tambah serem. Nah disitulah akhirnya Hanif membaca-bacakan doa. Pertama-tama dia sengaja membacakan doa Al-Fatihah dihadiahkan untuk almarhum Mbah Ronggo. Dan Al-Fatihah kedua dia bacakan khusus untuk Mbah Sumiran. Selanjutnya di situ Hanif membacakan ayat kursi, setelah itu dia tidur. Dan yang terjadi adalah ketika Hanif tidur, dia mengalami kejadian aneh itu. Intinya sosok Mbah Sumiran ini nggak suka dibaca-bacakan doa. Akhirnya setelah mendengar cerita dari Hanif itu, Pak Prapto menyarankan supaya Hanif tidur di kamarnya Luki. Hanif pun akhirnya turun, dia lanjutkan tidur di kamar Luki. Di situ Luki bersyukur sebenarnya. Sejak mereka pergi ke rumah Mbah Ronggo kapan lalu, Luki jadi agak akrab dengan Mas Hanif. Apalagi di momen-momen itu, Mas Hanif ini sering sekali komunikasi dengan Luki. Nah, malam itu pas Luki ini sudah memejamkan mata, dia tiba-tiba dibangunkan Hanif. Luki ngelihat Hanif itu ketakutan banget. Terus akhirnya dia bilang ke Luki Hanif ini, Ki, kamu denger nggak Ki? Luki sendiri juga berusaha membuka mata, tapi matanya itu terasa berat banget. Dia berusaha mendengar apa yang didengar oleh Hanif. Dan menurut Luki, memang nggak ada apa-apa. Dia nggak dengar apa-apa waktu itu. Terus akhirnya dia bilang ke Hanif, aku nggak dengar apa-apa mas. Bentar Luk, jangan tidur dulu. Coba kamu dengar lagi. Aku nggak bohong, coba kamu dengerin. Nah disitulah akhirnya Luki coba membuka matanya. Dia coba menyadarkan diri. Terus dia kucek-kucek matanya, dia coba dengar secara seksama. Kira-kira apa yang didengar Mas Hanif ini? Dan ternyata benar. Luki itu mendengar dari arah luar rumah. Dia dengar ada suara perempuan yang kayak lagi ngudang anak kecil. Jadi di situ suara perempuan ini, Cilu, lah, itik, Cilu, lah. Suaranya itu samar-samar. Di situ Luki langsung melek matanya, dia nggak ngantuk lagi. Karena menurut Luki ini aneh. Karena rumah mereka ini dari rumah tetangga yang lain itu agak berjauhan. Dan di kanan kiri rumah mereka itu nggak ada rumah tetangga. Adanya di bagian seberang rumah depan. Tapi jaraknya pun juga masih agak jauh. Luki di situ mulai merinding. Dia bilang ke Mas Hanif, Mas, ayo lihat ke depan Mas.
Di situ Mas Hanif nggak jawab apa-apa, tapi akhirnya Hanif ikut jalan ke depan. Dan pas mereka jalan ke pintu depan itu, suara perempuan ini masih kedengeran. Tapi pas mereka sudah mau buka pintu, suara ini tiba-tiba menghilang, nggak kedengeran lagi. Terus Luki buka pintu rumah, dia keluar, dia tengok kanan kiri, situasi di sana itu sepi, nggak ada siapapun. Mas Hanif akhirnya ngajak Luki masuk lagi ke dalam. Ketika mereka jalan ke kamar lagi, mereka mendengar ada suara kayak buah yang jatuh. Bek, suaranya itu kenceng banget. Mereka sempat kaget, tapi waktu itu mereka langsung abaikan, karena memang biasanya pohon sukun di depan rumah mereka itu buahnya sering jatuh. Dan kalau pas jatuh ya seperti itu bunyinya, bek. Mereka abaikan dan mereka jalan ke kamar. Tapi anehnya, suara ini muncul lagi, bek. Dan suaranya itu muncul sampai berkali-kali, bek, bek, bek. Nah, di momen itulah mereka ini sadar bahwa ini aneh. Karena ini bukan lagi suara buah sukun yang jatuh ke tanah. Jadi ini kayak suara langkah kaki orang jalan, tapi sengaja kayak kakinya itu dihentak-hentakkan ke tanah. Suaranya itu kencang banget. Luki ini sudah merasa nggak enak dalam hatinya. Dia bilang dalam hatinya, ini ada apa lagi? Mas Hanif akhirnya bilang ke Luki, sudah Ki, abaikan aja Ki. Tapi Luki ini yakin kalau itu suara manusia. Dia takutnya kalau itu maling. Luki akhirnya ambil pentungannya, dia jalan pelan-pelan ke depan. Akhirnya Mas Hanif pun juga ikut ambil pipa besi yang ada di belakang. Mereka akhirnya jalan menuju ke depan. Pas mendekati pintu depan, mereka pelan-pelan buka pintu. Dan suara ini masih terus terdengar, bek. Pas mereka buka pintu, suaranya itu pindah ke area belakang rumah. Langsunglah cepet-cepetan Luki dan Hanif ini lari ke arah rumah belakang. Ketika mereka di area rumah belakang, barulah suara ini sudah nggak ada lagi. Dan di situ mereka nggak melihat ada jejak apapun. Mereka berdua masih merasa bahwa ini aneh. Kejadiannya itu benar-benar nggak masuk akal. Nah, setelah itu masuklah mereka ke rumah. Mereka melanjutkan tidur. Dan di sini antara sadar dan gak sadar, giliran Luki yang mengalami kejadian aneh. Jadi waktu itu Luki ini posisinya itu sudah merem. Tapi dia mendengar ada suara itu lagi. Bek, bek. Suaranya ini makin kencang. Dan di situ Luki buka mata. Di hadapan Luki ini ada sosok Mbah Sumiran. Mbah Sumiran itu loncat. Bek, bek. Rambutnya itu berantakan. Darahnya mengucur dari bibirnya. Dan di loncatannya yang ketiga itu, Mbah Sumiran ini langsung menindih badan Luki. Dan yang dirasakan Luki, dia nggak bisa nafas sama sekali. Darah Mbah Sumiran itu netes dari bibirnya. Terus disitulah Luki ini nafasnya megap-megap. Dan akhirnya dia dibangunkan oleh Mas Hanif. Mas Hanif di situ tanya, kamu kenapa Ki? Luki cerita kalau barusan Mbah Sumiran ini datang. Dan suara hentakan kakinya itu adalah suara hentakan kaki Mbah Sumiran. Mas Hanif bilang, udah Ki, lupain aja lagi. Kita ini mungkin saking ketakutannya. Sampai akhirnya kebawa mimpi. Terus di situ Luki berpikir, benar juga kata Mas Hanif, ngapain takut? Akhirnya di situ dia mulai baca doa dan lanjut tidur. Dan singkatnya, keesokan harinya, ayahnya Luki dan juga ibunya itu berniat berangkat ke Temanggung. Mereka di situ sudah putuskan untuk lebih cepat berangkat ke rumah Mbah Sumiran lebih baik. Pagi itu ketika ayah dan juga ibunya ini berangkat, Luki berangkat ke sekolah, sedangkan Mas Hanif hari itu ada janji sama temennya. Rumah mereka itu dalam keadaan terkunci, nggak ada siapa-siapa di rumah. Siang harinya ketika Luki pulang dari sekolah itu dia kaget. Dia ngelihat di teras rumahnya itu ada bekas jejak kaki orang. Jadi jejak kaki orang ini, dia itu kayak baru keluar dari persawahan. Jadi kakinya itu ninggalin jejak lumpur sawah di teras rumahnya Luki. Luki ini merasa ini aneh karena rumah Luki ini ada pagarnya dan pagarnya itu dalam posisi terkunci. Kalau orang ini bisa masuk sampai ke teras, artinya orang ini pasti loncat pagar. Dan baru kali itu, di rumah ini ada kejadian yang seperti itu. Akhirnya di situ Luki ambil pel, dibereskanlah semua kotoran-kotoran itu. Pada saat Mas Hanif ini sampai rumah, Luki menceritakan itu ke Mas Hanif. Mas Hanif juga menganggap hal ini serius. Akhirnya mereka putuskan tanya ke tetangga yang rumahnya itu ada di seberang rumah mereka. Kata tetangga mereka ini, nggak ada siapa-siapa yang datang ke rumah mereka. Dari pagi, sejak keluarga Luki ini pergi, rumah mereka itu sepi. Akhirnya dari situ ya mereka putuskan untuk nggak terlalu mikir soal ini. Singkatnya setelah mereka di situ makan malam, posisi Mas Hanif ini ada di ruang depan.
Dia waktu itu lagi nonton TV, Lucky waktu itu di kamarnya lagi santai sambil baca komik favoritnya. Terus tiba-tiba, Lucky dan Hanif ini dikagetkan ada suara benda jatuh dari dapur. Hanif kaget, dia langsung menuju ke kamar Lucky, dia tanya, apa itu tadi Ki? Lucky bilang, dari dapur mas. Hanif pun akhirnya jalan ke dapur, dia nyalakanlah lampu dapur. Gak ada satupun benda yang jatuh di dapur. Dia akhirnya ngecek ke atap plafon, semuanya aman. Terus pas mereka sudah mau balik ke depan, lampu dapur ini sudah mereka matikan lagi. Tapi di situ sekilas, Lucky ngeliat ada rembesan air yang netes dari plafon. Dia akhirnya bilang ke Mas Hanif, Mas, bentar mas, nyalain lampunya lagi mas. Dan pas lampu dapur ini dinyalakan kembali, mereka ngeliat ada rembesan kayak air. Warnanya itu kecoklatan dan baunya itu busuk. Jadi di situ Hanif langsung ambil ember karena tetesan air itu langsung netes ke arah kompor dan juga rak piring. Baunya itu menyengat banget. Mereka nggak mau tetesan ini nanti kena kompor atau kena rak piring. Mereka di situ juga nggak tahu ini rembesan apa. Hanif bilang, udah Ki, besok aja kita cek. Yang penting tetesannya ini nggak kena kompor. Akhirnya di situ lampu dapur pun dibiarkan menyala. Lucky balik lagi ke kamarnya. Hanif balik lagi nonton TV. Dan nggak lama setelah itu, sekitar jam 10 malam, mereka semua tidur. Tapi nggak tahu kenapa, malam itu Lucky ini nggak bisa tidur nyenyak. Dia keluar kamar. Dia teriak ke arah atas ke kamarnya Mas Hanif. Mas, udah tidur belum mas? Dari atas ternyata Mas Hanif ini jawab, belum Ki. Mas, mau mie goreng telur nggak mas? Oh iya mau Ki. Akhirnya Lucky pun menuju ke dapur. Dan pas ke dapur itu, Lucky kaget ngeliat ember yang tadi digunakan untuk nampung tetesan air dari plafon tadi. Ini embernya sudah penuh dengan air keruh itu. Isinya ini benar-benar penuh dan baunya busuk banget. Lucky akhirnya minta tolong ke Mas Hanif untuk membantu mengangkat ember itu. Karena ngangkat sendiri itu berat. Akhirnya mereka buang air itu di kloset kamar mandi. Dan setelah itu, Lucky melanjutkan bikin mie instan. Dan ketika Lucky ini sibuk di dapur bikin mie instan inilah, dia ngeliat terus ke arah plafon. Air dari plafon atas itu masih terus netes. Dan gak lama Lucky itu melanjutkan bikin mie. Gak lama setelah itu, telepon dari rumah mereka itu berbunyi. Sebenarnya di situ ketika mereka mendengar ada telepon di malam hari, mereka sudah punya perasaan yang nggak enak. Mereka khawatir ada kabar buruk dari ayah mereka. Di situ waktu itu Mas Hanif yang angkat telepon, dan dari jawaban Mas Hanif ini sudah bisa terbaca beritanya ini apa. Jadi Mas Hanif di situ berucap, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan setelah berbincang sebentar dengan ayahnya, Mas Hanif pun menutup teleponnya. Di situ Mas Hanif menghampiri Lucky. Mas Hanif bilang, Luk, ayah barusan telepon, Mbak Sumiran meninggal. Ayah sama ibu pulangnya kemungkinan tertunda. Di situ Lucky cuma bisa berucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas Hanif bilang lagi, tapi kabar baiknya, kata ayah, jenazah Mbak Sumiran akan diurus jenazahnya sesuai dengan syariat Islam. Di sini ayah minta kita untuk sholat gaib dan berdoa untuk Mbak Sumiran. Oh iya mas, kata Lucky seperti itu. Nah, setelah mereka makan mie instan, kira-kira jam 11:30 malam, mereka putuskan untuk sholat gaib untuk Mbak Sumiran. Dan disinilah kejadian aneh mulai terjadi lagi. Jadi ketika Lucky dan Hanif ini sholat gaib, mereka ini sholatnya itu sendiri-sendiri. Mas Hanif sholat di ruang tamu, sedangkan Lucky sholat di kamarnya. Dan ketika Lucky ini sholat, di telinganya itu ada suara nafas. Tapi suaranya itu kayak sebuah bisikan, tapi nggak tahu itu apa. Lucky ini sempat kaget dan sempat merasa terganggu, tapi dia paksakan untuk tetap sholat. Dan setelah sholat, Mas Hanif langsung bilang ke Lucky, Ki, tadi ada kucing hitam masuk ke rumah kita, mana ya sekarang kucingnya? Lucky sendiri ini juga nggak tahu kucingnya itu di mana, karena pengakuan Mas Hanif waktu itu ketika Hanif ini sholat, tiba-tiba ada kucing yang lewat di depannya persis. Nggak lama setelah itu kucing ini kayaknya jalan ke arah dapur. Anehnya, rumah mereka ini nggak pernah ada kucing liar masuk. Apalagi kucing itu, kata Mas Hanif, warnanya itu hitam semua. Lucky akhirnya juga cerita, ketika dia sholat tadi ada bisikan di telinganya. Dia ceritakan itu ke Mas Hanif. Jadi malam itu, mereka ini nggak tidur. Nah, Lucky dan Hanif akhirnya memutuskan untuk di ruang tamu. Dan karena saking gabutnya malam itu, mereka main catur. Sambil main catur inilah mereka ngobrol-ngobrol ringan, tiba-tiba waktu itu hujan turun. Dan gak lama kemudian, hujannya ini deras banget. Mereka langsung masuk ke dapur karena mereka mengkhawatirkan tetesan dari plafon tadi malah makin banyak. Dan ternyata benar, tetesan airnya itu malah makin banyak.
Di situ bingunglah mereka. Akhirnya mereka ambil semua ember di kamar mandi, ember yang ada di belakang yang biasa untuk nyuci baju itu diambil juga untuk nampung bergantian air yang netes dari atas. Anehnya, waktu itu kan hujannya ini deras banget. Artinya, air yang netes ini pasti juga dari air hujan. Tapi ketika mereka tampung di ember itu, air ini baunya masih tetap busuk, warnanya juga masih kecoklatan. Jadi waktu itu Luki dan Mas Hanif ini sempat kebingungan pas hujan deras. Airnya ini netes deras banget. Ember baru ditaruh sebentar, nggak sampai 15 menit, ember sudah full air. Airnya itu kotor, keruh, dan baunya itu busuk. Jadi pada saat ember satunya penuh, ember yang penuh tadi ini langsung diambil, airnya dibuang ke kamar mandi. Diganti lagi dengan ember yang masih kosong. Dan nggak sampai 15 menit, ember yang barusan ditaruh lagi sudah penuh lagi. Dan begitu terus. Mas Hanif di sini sudah khawatir. Kalau hujannya terus seperti ini dan tetesannya juga sekencang itu terus, khawatirnya plafon ini nanti bisa ambrol. Sedangkan di bawah plafon persis itu ada kompor dan juga ada rak piring. Akhirnya di situ mereka memutuskan untuk memindahkan kompor dan juga rak piring ini agak jauh dari plafon yang bocor itu. Jadi di situ mereka sibuk banget. Selain harus cepat-cepatan memindahkan ember yang selalu penuh dengan air, mereka juga harus memindahkan kompor dan juga rak piring. Dan setelah semua kompor dan rak piring ini berhasil dipindah, Luki dan Hanif pun mulai agak lega. Bersamaan dengan itu, hujan juga sudah mulai berhenti. Nah, kira-kira waktu itu sudah hampir sekitar 12:30 dini hari. Akhirnya setelah agak lengang, mereka pun cuci tangan, cuci kaki. Mereka sempatkan juga untuk ngepel ruangan dapur yang agak basah tadi. Setelah itu mereka masuk kamar mereka masing-masing. Luki waktu itu sudah tidur duluan. Tiba-tiba mereka mendengar ada suara bruak. Jadi ada suara benda jatuh di dapur. Saking kagetnya, Luki ini sampai langsung loncat dari tempat tidur dan langsung menuju ke dapur. Mas Hanif juga langsung turun menuju ke dapur. Jadi mereka ini ngelihat plafon yang tadi bocor itu, ini tadi jebol. Jadi plafonnya itu ambruk. Lantai dapur ini jadi berantakan. Selain kotor, juga ada bau yang nggak sedap tercium di area dapur. Dan pas mereka semakin mendekat ke arah dapur, ada satu hal yang membuat mereka itu benar-benar merinding. Jadi persis di lantai itu, area yang tadinya untuk tempat kompor dan rak piring, di situ ada 3 bangkai kucing. Dan ketiga kucing itu kondisinya sudah benar-benar membusuk. Disitulah Luki dan Mas Hanif ini langsung muntah-muntah. Ada sekitar 10 menitan Mas Hanif dan Luki ini nggak berhenti-berhentinya muntah. Akhirnya mereka putuskan untuk mengabaikan dapur. Di situ Hanif bilang, udah lagi urusan dapur besok aja, minta tolong sama orang. Di situ Luki dan Hanif ini nggak sanggup lagi untuk ngurusi hal itu. Singkatnya malam itu mereka pun tidur di ruang tamu berdua. Malam itu Luki dan Hanif ini benar-benar gelisah. Pokoknya hawanya itu benar-benar nggak enak. Untuk tidur itu nggak nyaman, untuk melek pun juga nggak enak. Mereka mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Jadi dari arah dapur, mereka dengar ada suara tangisan perempuan. Awalnya Luki mengira kalau dia ini berhalusinasi karena saking takutnya dia sampai mendengar suara perempuan nangis itu. Tapi pada saat Mas Hanif ini juga ngomong hal yang sama, dia bilang, "Ki, ada yang nangis ya di dapur ya." Disitulah Luki ini jadi berinding karena Luki ini merasa juga Mas Hanif ini juga mendengar suara tangisan perempuan itu. Sampai mereka ini sudah benar-benar menyadari bahwa itu adalah benar-benar suara perempuan yang lagi nangis. Mereka akhirnya tetap ada di ruang tamu. Mereka nggak berpindah sedikit pun. Jadi pada akhirnya Luki dan Hanif ini cuma di ruang tamu. Mereka nggak kemana-mana. Bahkan untuk ambil minum pun mereka nggak berani. Karena ya itu tadi, hawanya ini nggak enak. Apalagi di dapur itu mereka mendengar ada suara tangisan perempuan. Nah, Luki dan Hanif ini terus mendengar suara tangisan perempuan itu sampai hampir subuh. Dan setelah itu nggak ada lagi suara tangisan perempuan itu. Nah, pagi itu rasanya Luki ini ngantuk banget. Luki akhirnya bilang ke Mas Hanif kalau dia pingin bolos sekolah. Mas Hanif pun mengizinkan. Pagi itu akhirnya mereka memanggil Mas Ratno. Mas Ratno ini adalah tetangga mereka. Mas Ratno itu biasa dimintain tolong orang-orang yang ada di sana. Rumah Mas Ratno ini agak lumayan jauh. Tapi karena mereka nggak sanggup untuk membuang bangkai kucing di dapur mereka, akhirnya mereka harus memasrahkan ke Mas Ratno. Dan sebelumnya mereka juga sudah bilang ke Mas Ratno kalau di dapurnya itu ada 3 bangkai kucing. Hanif dan Luki nggak berani mengambil karena mereka keburu muntah-muntah duluan. Mereka jelaskan ke Mas Ratno kalau mereka ini jijik. Akhirnya di situ Mas Ratno mengiyakan, Mas Ratno pun ikut ke rumah Luki.
Langsunglah di situ Mas Ratno ambil alih dapur. Semua akhirnya dibereskan oleh Mas Ratno, nggak sampai setengah jam. Bangkai kucing ini semuanya sudah diambil, dan kata Mas Ratno akan dikuburkan di dekat makam desa. Selain itu yang kotor-kotor ini juga sudah dibersihkan semua oleh Mas Ratno. Mas Ratno ini memang orangnya juga enakan. Nggak pernah matok harga, dikasih berapapun juga beliau ini nerima. Singkatnya, siang itu Luki dan Hanif ini berada di rumah. Kira-kira sekitar jam 12 duhur, ayahnya ini nelpon lagi dan mengabarkan kalau jenazah Mbah Sumiran sudah dimakamkan. Kata ayahnya, sebelum menjelang ajalnya itu, ternyata Mbah Sumiran sendiri yang meminta untuk dituntun syahadat. Beliau sendiri yang minta untuk masuk Islam. Ternyata Mbah Sumiran ini juga sempat pesan ke ayahnya Luki, supaya nanti kalau Mbah Sumiran ini meninggal, beliau ingin dimakamkan secara Islam. Nah, ayahnya Luki ketika telepon itu kelihatan banget nada bicaranya itu terharu sekali. Di situ beliau nggak menyangka pada akhirnya Mbah Ronggo dan Mbah Sumiran, mereka semua memaafkan Pak Prapto. Dan yang lebih membuat ayahnya Luki ini terharu adalah pernyataan mereka untuk bertobat dan ingin dimakamkan secara Islam. Meskipun pada saat ketika Mbah Ronggo meninggal itu nggak bisa terlaksana. Tapi di situ ayahnya Luki bersyukur karena Mbah Sumiran akhirnya bisa meninggal dalam keadaan Islam dan dimakamkan secara Islam. Dan setelah menceritakan tentang Mbah Sumiran, di telepon itu juga ayahnya Luki menceritakan kondisi Mas Dar. Sebelum Mbah Sumiran itu meninggal, Mas Dar ini ternyata sudah dibawa ke rumah sakit jiwa. Dan semua urusan administrasi ini sudah selesai. Jadi untuk sementara, rumah Mbah Ronggo dibiarkan kosong, tapi ayahnya Luki ini sempat menugaskan kepada para tetangga sekitar untuk mengurus rumah Mbah Ronggo yang ada di sana. Dan kira-kira sekitar 3 hari kemudian, ayah dan juga ibunya Luki ini pulang ke rumah. Di situ ayahnya Luki ini kelihatan lega banget. Ayahnya Luki juga menceritakan ketika prosesi pemakaman Mbah Sumiran. Di situ ayahnya Luki ini juga cerita ketika prosesi pemakaman jenazah Mbah Sumiran, banyak juga yang ikut mengantar jenazah Mbah Sumiran. Gak hanya orang-orang desa, bahkan desa sebelah pun juga ikut mengantar jenazah Mbah Sumiran. Bahkan keluarga dari ibunya Luki yang dari Gunung Kidul, juga Pak D-nya ayah ini yang sama-sama dari Gunung Kidul juga datang ke sana ikut mengantar sampai ke pemakaman. Dan hari ini, ketika Mas Luki membagikan cerita ini pada kita semua, Mas Luki ini tinggal di Boyolali bersama anak dan istrinya. Beliau tinggal di rumah mertuanya, tapi rumah mertuanya ini masih satu kecamatan dengan rumah keluarganya Luki. Sedangkan ayah dan ibunya Luki masih tinggal di rumah Boyolali, ditemani keluarga Mas Hanif. Dan sehari-hari di situ Luki menceritakan bahwa Pak Prapto ini menikmati masa tuanya. Beliau senang sekali merawat tanaman, beliau pergi mancing bersama tetangga, nganter cucu sekolah. Sedangkan Lekdar, di sekitaran tahun 2004 beliau keluar dari rumah sakit dan memilih tinggal bersama budinya Pak Prapto di daerah Wonosobo, dekat dengan Temanggung sana. Dan pada akhirnya, apapun masa lalu dari kakek dan neneknya Luki, Mbah Ronggo dan Mbah Sumiran itu maupun Lekdar, Luki tetap merasa beruntung semuanya itu tidak berakhir buruk. Masih ada kebaikan yang bisa mereka petik. Masih ada bahagia di akhir ceritanya. Dan sebelum menutup cerita ini, kami pengen cerita sedikit tentang Pak Prapto sekeluarga. Jadi pada saat cerita ini kami angkat, dan kemudian cerita di bagian pertama itu mendapat feedback bagus dari sobat kembara sekalian, Mas Luki akhirnya langsung mengirimkan cerita masa kecil Pak Prapto via voice note. Di situ Mas Luki juga bilang, beliau menyampaikan kepada kami, semoga cerita ini bisa langsung tayang. Harapan Mas Luki seperti itu. Dan pada saat itulah, kami merasa ini adalah tantangan berat juga bagi kami. Di situ kalau teman-teman ingat, pada hari Ahad, cerita bagian pertama itu tayang. Kemudian ketika mendapat feedback bagus dari teman-teman semua, pagi harinya, di hari Senin itu sekitar jam 8 pagi, kami dapat voice note dari Mas Luki, yang beliau langsung melanjutkan cerita dari Pak Prapto ketika masa kecil. Karena Pak Prapto juga menyetujui ceritanya mau diceritakan di Kemara Sunyi. Dan alhamdulillah kami bisa menyelesaikan ceritanya dan akhirnya cerita itu bisa tayang di hari Selasanya. Dan sebelum cerita di bagian kedua tayang, kami sempat mengabarkan ke Mas Luki bahwa ceritanya akan tayang. Mas Luki di situ tentu senang mendapat kabar ini. Mas Luki juga sampaikan ternyata beliau ini penggemar Kemara Sunyi sudah lama. Dan di tahun 2022 kalau nggak salah, Mas Luki ini juga sempat membeli merchandise Kemara Sunyi dan waktu itu beliau membeli 5 buah merchandise. Salah satunya untuk ayahnya Mas Luki, yaitu Pak Prapto.
Nah, ketika mendengar kabar ini, jujur kami ikut senang juga. Ternyata Pak Prapto ini juga sudah pernah foto menggunakan kaos Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang juga pengen memiliki merchandise Kembara Sunyi, bisa langsung order di Shopee. Ketik aja di pencarian Kembara Sunyi, nanti di situ ada toko yang namanya Titi Kolomongso. Toko ini yang bekerja sama dengan kami dan membantu menjualkan produk merchandise Kembara Sunyi. Dan pada akhirnya, di sini kami menyampaikan rasa terima kasih kami kepada Pak Prapto sekeluarga, kepada Mas Luki, Mas Hanif, dan juga Ibu. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian cerita dari bagian pertama sampai bagian terakhir ini mungkin ada perkataan yang redaksionalnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh keluarga Mas Luki. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.